Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di siang hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam program unggulan kita, Hidup Sehat Alami. Setiap hari Kamis, pekan kedua dan keempat, kita akan membersamai siang hari Anda dengan berbagai informasi terkait dengan kesehatan secara alami ya. Dan juga di kesempatan hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical Science, spesialis akupuntur, seorang herbalis, nutrisionis, dan akupuntur. Dan beliau sudah terhubung dengan kita melalui aplikasi meeting online. Coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, bugar dan semangat insya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu secara online ya Ustadz ya? Ini kebetulan tugas di Depok DIY ini. Ya, Alhamdulillah. Semoga tugasnya juga lancar Ustadz. Dan terima kasih masih amin. berkenan menyempatkan waktu untuk membersamai pemirsa siang hari ini. Ya, di bulan Ramadan kita itu biasanya di rumah banyak sekali makanan yaitu kurma, Ustadz. Ya. Sebenarnya kalau kurma ini manfaatnya apa ya Ustadz ya untuk kesehatan kita setiap hari ya? Ya, banyak sekali ya. Jadi sebentar saya mukadimah dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, siang hari ini kita bertepatan ya puasa pertama kali di hari Kamis tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah insya Allah dalam keadaan sehat. Mas Arif, untuk kali ini kita mengambil tema masalah kurma. Iya, kurma ya Ustaz ya. Ya, jadi memang mengapa kita mengambil tema kurma ini bertepatan dengan Ramadan? Kurma itu salah satu buah yang paling steril di dunia, ya steril di dunia. Itu kurma, dan manfaat kurma untuk kesehatan banyak sekali. Ya kita lihat dari zat aktifnya atau fitokimianya. Mineral kurma yang terkandung dalam kurma itu ada kalsium, ada fosfor, kemudian ada kalium, ada belerang, ada klor. Kemudian ada magnesium, ada zat besi, ada mangan, ada tembaga, ada seng, ada krom, yodium, dan fluor. Dan banyak vitamin B yang lain, sehingga sangat bagus untuk kesehatan. Selain itu, kurma ini juga kaya akan serat, ya, kaya akan serat, kaya akan zat besi, ya, kaya akan kalsium, dan kaya akan kalium, sehingga bagus sekali untuk kalau makanan berserat, untuk pencernaan sangat baik. Kemudian karena serat itu dibagi menjadi dua, serat halus dan serat kasar. Sedang serat halus itu fungsinya untuk menetralkan kolesterol atau lemak yang menempel pada pembuluh darah.
Nah, kemudian serat kasarnya ini berfungsi untuk mengabsorpsi sari-sari makanan sehingga makanan yang kita makan kandungan gizinya bisa diserap secara maksimal karena ada serat yang kasar ini. Kemudian juga mengandung kalsium sehingga baik untuk kesehatan tulang, ya, terutama bagi remaja, bagi masa-masa pertumbuhan, bagi masa-masa perkembangan, ya kalsium yang ada dalam korma ini sangat baik, sangat membantu tumbuh kembang anak, sehingga anak tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, di masa saat tulangnya harus berkembang, di masa saat darahnya harus berkembang, nah insya Allah korma ini sangat mendukung. Kemudian di korma juga ada kalium, ya, kalium salah satu fungsinya ya untuk balancing cairan dalam tubuh. Selain itu kalium juga berfungsi untuk menetralkan tekanan pada dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah bisa lancar, aliran darah bisa lancar, detak jantung bisa baik sehingga bisa menormalkan daripada tensi. Dan kalium ini khas fungsinya adalah untuk menguatkan otot jantung. Kemudian di situ juga ada zat besi, ya, zat besi. Zat besi ini kandungannya juga tinggi bagi mungkin anemia, ya, kekurangan Hb atau kekurangan zat besi. Ini baik, ya, makan korma ini dibanding mungkin tablet atau suplemen zat besi itu sendiri. Kalau suplemen zat besi mungkin ada rasa mualnya, kemudian juga mengurangi nafsu makan, tapi korma ini insya Allah karena alami, buah yang tumbuh di daerah padang pasir, yang sinar mataharinya terus bersinar sehingga sangat pahit, sangat bagus, dan buah yang paling steril di dunia. Di situ masih ada yodium, ada fluor, ada seng, ya, semuanya baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi seperti itu kira-kira Mas Arief Jain, ya. Ya, ya. Baik, dokter. Memang buah kurma ini sangat baik dikonsumsi di bulan puasa, bulan Ramadan ini, ya. Iya. Ya, dan memang kalau kita di rumah menstok banyak kurma ini sebenarnya sangat cocok dan bisa membantu menambah nutrisi kita di bulan puasa ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita juga akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik dokter, kita coba bacakan pertanyaan ya yang sudah masuk ke nomor kita di 0811 255 3000. Pertama dari Pak Yono di Kalimantan Tengah. Saya penderita kencing batu dan hipertensi. Kalau tiap hari makan tempe, apa juga penyebab bisa terjadinya kencing batu? Apa bahan tempe ini termasuk kacang-kacangan? Dan apa penyebab terjadinya kencing batu, dokter? Silahkan dijelaskan. Jadi Pak Yono ya yang ada di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Jadi insya Allah tempe tidak menyebabkan kencing batu karena tempe itu sudah mengalami fermentasi. Ya, seperti tahu. Tahu bahannya juga sama dari kedelai. Tapi tahu sudah mengalami fermentasi, insya Allah juga tidak akan menyebabkan kencing batu. Ya, kacang-kacangan yang bisa menyebabkan kencing batu itu tidak semua kacang-kacangan, tidak semua polong-polongan. Kacang-kacang yang mengandung purin tinggi ya, purin tinggi. Contohnya apa? Mungkin contohnya kacang tanah ya, kacang brol itu mungkin bagi penderita batu yang sudah jelas ada batunya itu ya dihindari. Kacang tanah, emping melinju ya, sama daunnya. Kemudian petai Cina ya, petai Cina juga bisa menyebabkan batu. Kemudian melinju ya, melinju atau ya sama daun sonya juga bisa menyebabkan batu.
termasuk mungkin juga koro dan lain sebagainya yang belum mengalami fermentasi. Tapi kalau ada tempe koro atau tempe gemuk, ya tempe Benguk. benguk, ya Iya, tempe benguk. benguk, nah, itu sudah mengalami fermentasi sehingga tidak, insya Allah ya tidak menyebabkan batu. Nggih, seperti itu kira-kira. Ya, baik. Demikian untuk Pak Yono di Kalimantan Tengah ya. Dan tadi kan kita membicarakan kurma ya Pak Dokter ya. Dalam Nggih. bulan puasa ini ada tidak semacam porsi jumlah kurma yang baik ketika kita konsumsi di bulan Ramadan ini? Ya, sebenarnya seperti sabda Rasulullah ya. Jadi memang Rasulullah itu ada berbuka puasa itu salasin samarotin ausaiin lam tusihun naru. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma, ya, atau sesuatu yang tidak dimasak atau disentuh oleh api, ya. Yang penting ganjil, ya, yang penting ganjil. Jadi kalau mungkin hanya sahur kurma saja, ya. 7 cukup ya, 7 itu sudah cukup karena memang mineral kurma ini luar biasa, ada kandungan karbohidratnya, glukosanya, fruktosanya lengkap. Jadi misalnya atau 5 dengan mungkin minum 600 cc atau 600 ml kafur ya, air tanggung, air putih itu kafur. Itu cukup ya, secara teori cukup. Karena memang seolah-olah kalau kita itu makan 3 biji kurma, itu sudah lengkap seperti makan ya, seperti makan 1 piring ya. 3 biji kurma itu sudah cukup seperti kita makan 1 piring yang lengkap dengan lauknya. Seperti itu. Jadi Rasulullah memang menuntunkan yang ganjil ya. Allah suka yang ganjil. Ya, bisa, kalau bisa 1, bisa 3, bisa 5, atau bisa 7. Kalau memang sahurnya ya tidak makan apapun, hanya kurma saja, saya sarankan 5 sampai 7 kurma. Kalau 9 gimana? Boleh saja juga, ya, nggak apa-apa. Yang penting Allah menyukai yang ganjil. Itu termasuk, itu termasuk semua jenis kurma dengan jumlah 9 atau 7 tadi dok, atau kurma tertentu itu porsinya bisa berkurang karena ukurannya atau seperti apa ini dok? Ya, kalau memang kalau ada berbuka, Rasulullah itu kan menuntunkan ya, makanlah kurma yang basah. Kalau tidak ada kurma yang basah, kurma yang kering. Tapi menurut jurnal-jurnal penelitian sekarang ini, kandungan yang lengkap, yang kandungan nutrisi yang lengkap itu yang dihasilkan memang dari Arab Saudi ya, dari Arab Saudi, baik itu dari Mekah ataupun dari Madinah. Itu kurma-kurma yang yang bagus. Saya tidak menyebut nama ya, jenis tertentu ya. Artinya semua yang kurma yang dihasilkan dari Arab Saudi, karena memang tadi tumbuhan yang paling bagus itu tumbuhan yang memang kena sinar matahari, ya, sinar matahari lengkap, ya, di padang yang tandus dia bisa hidup, bisa eksis. Itu berarti tanaman yang langka, tanaman yang luar biasa. Apalagi buahnya, ya, buahnya, ya, insya Allah tadi berfungsi, manfaatnya luar biasa. Jadi tidak ada kekhususan. Ya, tidak ada kekhususan kurma jenis A, jenis B, jenis C, tidak ada kekhususan. Yang terpenting hasil dari negeri Arab Saudi, baik itu Madinah maupun Mekah. Baik. Jadi seperti itu Mas Arif. Baik, kalau tadi kan dokter menyampaikan 3 biji kurma itu sudah setara dengan 1 piring nasi ya, 1 piring makanan di kita. Tapi pola dan budaya di kita, di orang Indonesia itu kadang belum puas ya, dokter, kalau kita belum makan nasi. Sedangkan kita tadi berbuka mungkin sudah dengan kurma. Yang demikian itu bagaimana? Apakah baik atau mungkin ada anjuran dari dokter?
Ya, memang sebenarnya makanan itu kan yang kita makan itu ada kandungan karbohidrat, ada kandungan protein, dan ada kandungan lemak. Itu ya. Jadi prinsipnya itu. Kalau itu semuanya tercukupi, ada semuanya, ya, itu insya Allah juga sudah cukup, ya, sudah cukup. Ya, hanya saja memang tadi budaya dari orang-orang Indonesia belum biasa, ya. Kalau mungkin di Arab Saudi kurma itu menjadi lauk, dimakan dengan samin, ya, eh, atau dimakan dengan eh, yang lain. Bahkan roti pun, ya, lauknya itu adalah kurma, makan roti, ya, itu lauknya kurma. Itu sudah biasa ya orang-orang yang ada di Arab Saudi, di Jazirah Arab itu sudah biasa seperti itu. Kalau mungkin untuk ukuran Indonesia, kalau belum makan nasi, belum dikatakan makan. Walaupun Iya. sudah makan arem-arem 4. Iya. Sudah makan arem-arem 4 itu sudah bilang, Mm-mm. hari ini tadi saya belum makan. Nah, Iya. itu memang budaya yang salah kaprah. Sebenarnya memang paling bagus itu ya kita dalam setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita itu meniru Rasulullah. Ya, makan sepertiga udara, sepertiga air, dan sepertiga makanan. Makan, ya, ketika lapar berhenti makan sebelum kenyang. Nah, itu adab-adab makan. Kalau kita mencontoh itu, insya Allah akan sehat. Insya Allah akan sehat karena memang Nabi itu adalah suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik yang kita contoh dalam segala aspek kehidupan ini. Iya. Jadi itu Mas Arif. Iya. Baik. Dokter boleh kasih tips tidak ketika bulan puasa ini kan tentu kita masih melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan sebelum bulan-bulan puasa gitu ya. Sedangkan waktu kita makan hanya dibatasi 2 kali di waktu sahur dan berbuka. Pembagian porsinya supaya kita tenaganya tetap bagus, tetap fit, dan makannya itu tidak berlebihan, akhirnya tetap menjaga tubuh kita tetap bagus dan tidak menyebabkan sakit. Itu ada tipsnya tidak, dokter? Sebenarnya bulan Ramadan ini ya, saum Ramadan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, menjadi awal start untuk hidup sehat di tahun-tahun yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang. Salah satu tip ya, jadi memang Rasulullah juga tadi makan sepertiga air, sepertiga udara. Itu bukan Rasulullah ya, itu ulama kayaknya. Yeah. Sepertiga air, sepertiga udara, dan sepertiga makanan. Yeah. Nah, kalau sementara ini ya, kalau memang belum terlatih, ya biasa kita lah sahur dengan nasi, ya mungkin tidak terlalu banyak, ada lauk pauknya, ya, mungkin juga ada sayurnya, ada airnya. Nah, untuk kebutuhan cairan tubuh itu sebenarnya sudah ada rumusnya. Ya, sudah ada rumusnya, berat badan kali 30 ml. Saya contohkan misalnya, berat badan kita 60 kg. Yeah. Berapa cairan tubuh yang seimbang untuk tubuh kita kali 30? Berarti kan 3 kali 6, 1.800 ml. Kalau kita jadikan liter, jadi 1,8 liter. Ya, atau setara 3 kafur tanggung. 1 kafur kan 600 mili itu. Nah, seperti itu. Kalau berat badannya 80, berapa? Kecukupan cairan tubuh 80 kali 30 ml sama dengan 2.400 ml. Kalau kita jadikan liter, 2,4 liter atau setara dengan 4 kafur tanggung. Yeah. Nah, seperti itu sebenarnya kebutuhan cairan. Kemudian setelah mungkin makan makanan yang pokok yang biasa kita makan nasi dan sayur,
bisa ditambah ya biar energi kita cukup, energi kita kuat, ditambah mungkin 3 biji kurma. 5 apa enggak boleh? Boleh. 7 apa enggak boleh? Boleh. Ya disesuaikan dengan berat badan kita. Jadi seperti itu kira-kira secara umum. Kalau memang detail ya butuh waktu ya untuk menerangkan. Baik, Dokter. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dan kita coba jeda terlebih dahulu ya Dokter ya di sesi 1 ini, dan nanti kita masih berikan kesempatan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, bisa secara langsung silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Hidup Sehat Alami. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hidup Sehat Alami. Dan di siang hari ini kita masih bersama dengan beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical Science, spesialis akupuntur, seorang herbalis, nutrisionis, dan akupunturis. Baik pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik dokter, kita lanjutkan kebersamaan kita dan kita coba bacakan pertanyaan di pesan WhatsApp ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Budi di Bojonegoro. Pertanyaannya, sudah 5 tahun menderita gangguan kejiwaan. Sudah berkurang minum obat dari 1 hari minum dan 4 hari tidak minum obat. Setelah terjadi pandemi, saya kumat lagi sampai sekarang. Kata dokter SPKJ, saya gangguan cemas menyeluruh. Pertanyaan saya, dari minum obat tersebut terus-menerus apakah ada efek sampingnya? Dapatkah saya sehat seperti dulu? Kalau kumat, nafsu makan hilang, badan lemas, tangan berkeringat, tensi naik turun, tidak bisa tidur, obat yang diminum alprazolam dan amitriptilin. Kemudian apakah ada obat herbal untuk sakit kejiwaan untuk beliau? Dokter silakan. Ibu Budi yang ada di Bojonegoro ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau orang yang beriman ya, gangguan kejiwaan itu hal yang tabu ya, karena memang Al-Quran ini adalah obat penyakit yang ada dalam dada. Penyakit yang ada dalam dada itu salah satunya adalah gelisah, khawatir, kecemasan. Dan Allah sendiri juga punya solusi ya, solusinya justru dari Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Allah bi dzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Nah, tadi kan kecemasan, cemas itu, khawatir, was-was, itu hampir sama. Nah, biar kita menjadi tentram, ya harus banyak mengingat Allah. Ya, banyak mengingat Allah. Bisa mengingat Allah, bisa bentuk amalan, mungkin sholat-sholat sunnahnya ditertibkan, diaktifkan lagi. Mungkin kalau bisa puasa sunnah juga dilakukan, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Jadi memang obat kecemasan, obat khawatir, obat was-was, ya itu Al-Quran ini, ya Al-Quran ini. Jadi tadi itu solusi dari Allah. Kalau kita ingat Allah, maka hati menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Yeah. Jadi seperti itu. Kemudian, ya apakah obat-obat kejiwaan untuk jangka panjang ada efek sampingnya? Pasti ada ya. Jadi ada ketergantungan, pasti ada ketergantungan. Makanya Ibu Budi, pertama selain selalu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah amal solehnya,
kepada Allah dengan ikhlas dan dengan istiqomah, ya insya Allah kita akan mendapat bonus ya. Jadi kalau kita itu melaksanakan syariat agama ini dengan baik, ya dengan didasari dengan rasa ikhlas dan dengan istiqomah, ya karena mengharap ridha Allah, insya Allah bonusnya akan sehat, bonusnya akan tentram. Nah tentram itu akan memunculkan kebahagiaan, dan bahagia itu adalah pangkal daripada kesehatan. Maka jangan lupa bahagia. Kemudian apakah obat-obat herbal ada yang bisa apa artinya mengurangi kecemasan? Ada, salah satunya korma tadi. Korma itu mengandung salah satu mineral yaitu magnesium. Magnesium ya, magnesium ini salah satu fungsinya itu untuk mengurangi ketegangan ya, ketegangan daripada saraf pusat ya. Ya saraf pusat itu salah satunya bisa memunculkan namanya hormon ya, hormon stres atau hormon kortisol. Nah, dengan magnesium atau tembaga ya, ini akan mengurangi stres daripada saraf susunan saraf pusat di hipotalamus pituitary adrenal axis atau HPA axis itu bisa turun, sehingga yang muncul adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini hormon kekebalan tubuh, hormon bahagia. Ya, korma juga bisa dipilih, madu juga bisa dipilih. Madu itu juga sangat lengkap karena memang madu itu dalam Al-Quran juga diterangkan yahruju mim butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Bahwa dalam perut lebah itu ada bermacam-macam, ada cairan, ada madu yang bermacam-macam warnanya. Fihi sifaulinas, di dalamnya penyembuh ya bagi penyembuh untuk manusia. Itu kemudian yakin Ibu Budi ya, bahwa penyembuh itu pada hakikatnya Allah. Wa idza maridu fahuwa yasfin. Ya, kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Yakin ya, setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap penyakit pasti ada solusinya. Wa idza maridu fahuwa yasfin. Maka ayat-ayat itu yang kita pegang sehingga kita termotivasi, sehingga kita punya optimisme, sehingga kita punya rasa percaya diri untuk sembuh. Ini Bu Budi yang ada di Bojonegoro. Ya mudah-mudahan Bu Budi terus istiqomah melakukan amal soleh, ikhlas karena Allah, dan bisa istiqomah sehingga rasa cemasnya, rasa khawatirnya, rasa was-wasnya bisa hilang tanpa obat, aprasolam dan amitriptilin. Jadi itu Ibu-ibu, mudah-mudahan dengan izin Allah semoga kita nanti dapat kabar baik ya dari Ibu Budi di Bojonegoro ya. Baik, Pak Dokter, kita lanjutkan di pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Ari di Solo. Saya masih berumur 25 tahun, tapi saya sudah terdeteksi memiliki riwayat hipertensi dan mungkin karena faktor keturunan. Lantas apa yang harus saya lakukan supaya tensi saya tetap stabil dan tidak naik hingga menyebabkan sakit? Ya, jadi kalau memang sudah ada riwayat hipertensi dari keluarga, dari keturunan, ini harus menjaga pola hidup, gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat itu adalah mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat dari ya mulai tidur sampai mau tidur lagi. Jadi gaya hidup yang sehat, lifestyle yang sehat adalah mengamalkan ajaran agama ini ya secara sungguh-sungguh ya, secara ikhlas, secara benar, sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya ya, secara istiqomah. Itulah gaya hidup yang terbaik, solusi ya, insya Allah solusi masa depan kita dan hari ini. Kalau kita mengamalkan agama ini, syariat agama ini dengan benar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itulah gaya hidup. Masuk mungkin ya olahraga yang teratur. Yang pertama ya gaya hidup dari pola pikir ya, pola pikir yang pikirannya yang rileks saja, pikirannya rileks, santai, semeleh, netral, semangat, nggak usah mikir berat-berat.
Kemudian faktor makanan, ya pola hidup yang kedua adalah faktor makanan, mengurangi garam dan micin, dan makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang ada zat pewarna, zat pengawet, ada zat pewarna, itu dikurangi. Kemudian olahraga yang teratur, ya olahraga yang teratur, olahraga yang baik itu minimal memenuhi 5 faktor, ya pagi hari di tempat terbuka, teratur, terukur, dan jangan lama-lama. Monggo, ini olahraga bisa disesuaikan dengan kesibukan masing-masing, Mas Ari. Bisa lari pagi, bisa jogging, bisa jalan-jalan, bisa renang, bisa sepedaan atau goes. Monggo silahkan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kemudian istirahat yang cukup, ya ini juga penting karena memang istirahat itu ya untuk mengembalikan stamina, dan di istirahat itu sel-sel yang rusak akan diganti. Waktu tidur akan menghasilkan hormon yang namanya hormon serotonin dan hormon melatonin. Itu ketika kita tidur. Nah, hormon serotonin, hormon melatonin ini salah satu untuk regenerasi sel. Sering saya sampaikan, sehat dan sembuh itu karena ada regenerasi sel. Nah, ini bisa optimal kalau kita bisa tidur nyenyak, deep sleep, ya tidur yang nyenyak. Kalau tidur, lampunya diredupkan biar hormon serotonin dan hormon melatoninnya bekerja produksinya secara optimal sehingga bisa memperbaiki daripada sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak, dan mengganti sel-sel yang tua. Jadi itu mungkin Mas Arif, jadi pola pikir, pola makan, pola istirahat atau aktivitas, pola tidur diterapkan sesuai mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Ya, baik, semoga bisa dipahami untuk Saudara Ari di Solo dan nanti bisa dipraktekkan ya di rumah, dan semoga nanti hipertensinya tidak kambuh lagi dan bisa segera sembuh. Kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000, di pesan WhatsApp dan SMS di 08112553000. Kembali ke pesan WhatsApp, Dokter. Ada pertanyaan dari Eyang Yani di Klaten. Cucu saya usia 3 tahun minum susunya biasa UHT. Badannya kecil. Ciri-ciri anak yang gagal tumbuh itu seperti apa, Dok? Samakah dengan stunting? Apakah usia 3 tahun ini masih bisa diperbaiki pertumbuhannya? Dan bagaimana solusinya? Atau ada kapsul kutuk bisa membantu ini? Ya, jadi stunting itu bisa diukur dari lahir sampai 1000 hari kehidupan, ya, atau 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun ukuran perkembangan tubuhnya di bawah rata-rata, ya, di bawah rata-rata akhirnya tidak bisa tumbuh, ya tumbuh itu artinya tinggi ya, bisa tinggi, tumbuh sampai tumbuh ke atas. Ya. Kalau berkembang itu artinya IQ-nya, memorinya, motorik halus, motorik kasarnya bisa berkembang. Tapi kalau tumbuh itu ya tumbuh itu ke atas. Ya. Kalau dalam 2 tahun kok tingginya itu di bawah rata-rata, kalau diukur itu mungkin 2 strip. Ya, dari rata-rata itu termasuk stunting, ya termasuk stunting. Tapi kalau memang begini, artinya juga dari keturunan juga, dari ibunya tidak terlalu tinggi, bapaknya juga tidak terlalu tinggi, gizi orang tuanya cukup, ya itu memang dari perawakan, dari gennya, jadi tidak stunting. Makanya itu untuk anak-anak mungkin tadi baru umur 3 tahun, coba dipacu dengan makanan-makanan yang baik ya. Makanan yang baik adalah makanan yang disediakan oleh ibu kita di meja makan rumah kita. Jangan sering beli yang siap saji, yang ada zat pengawetnya, yang ada zat warnanya, ada perasa dan lain sebagainya, itu kurang baik ya untuk masa depan.
untuk masa depan. Jadi memang anak ini apa-apa harus mau, ya semua makanan harus mau, karena kebiasaan makan di waktu kecil akan dibawa sampai dewasa. Kalau kecil itu biasanya makan kering-kering terus, tidak mau sayur, tidak mau kuah, dewasanya juga seperti itu. Maka akhirnya nanti apalagi ini ya remaja putri itu nanti persiapan untuk jadi ibu, dia harus menstruasi, dia harus hamil, dia harus melahirkan, dia harus nifas, dia harus menyusui, gizinya harus cukup. Dimulai kapan? Dari sejak bayi, bahkan dimulai sejak kandungan. Ya, apakah kapsul kutuk bisa meningkatkan? Insya Allah salah satu ya, selain mungkin juga susu ya, sekarang ini kan banyak macam-macam susu untuk usia 3 tahun ke bawah. Susu yang baik, yang untuk tumbuh kembang anak, monggo itu juga bisa dicoba, termasuk kapsul kutuk atau cana, itu juga bisa dicoba, karena memang itu makanan, kapsul namanya kutuk ya, jadi kutuk itu makanan yang mengandung protein tinggi, kandungan albuminnya tinggi. Ya, albumin itu salah satu fungsinya untuk juga meremajakan sel-sel yang rusak, yang mati, dan namanya protein itu adalah untuk pertumbuhan, ya, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan daripada sel-sel dan jaringan kita. Jadi itu Ibu yang Yani yang ada di Klaten. Ya, baik. Jadi, kita bisa dipahami. Ya, baik. Kita lanjutkan ya, Dokter. Satu pertanyaan lagi dari LC di Sukoharjo. Kalau radang panggul itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya, Dokter? Ya, radang panggul atau biasa disebut koksitis ya. Radang panggul. Itu biasanya ada riwayat trauma. Ya, biasanya ada riwayat trauma atau jatuh ya. Paling sering seperti itu. Mungkin 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu sudah lama, berarti ya 20 tahun yang lalu pernah jatuh. Nah itu biasanya dirasakan baru sekarang. Setelah 10 tahun baru terasa, setelah 15 tahun bisa terasa, baru terasa. Itu salah satu radang panggul atau mungkin istilahnya koksitis, atau ya karena memang kekurangan kalsium, ya, kekurangan daripada deposit kalsium. Nah, kalsium ini terutama ibu-ibu ya, karena ibu-ibu tadi 5 hal yang tidak dilakukan oleh bapak-bapak. Apa itu? Yang pertama, menstruasi. Yang kedua, hamil. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, nifas. Yang kelima, menyusui. Ini semuanya adalah mengeluarkan kalsium. Makanya ibu-ibu, terutama ya yang pada umumnya, itu makan makanan yang mengandung kalsium tinggi itu sangat dianjurkan. Bahan apa yang mengandung kalsium tinggi? Mudah, sebenarnya hanya di gereh teri. Gereh teri, karena kalsium itu ada di tulang, ya, kalsium itu melekat di tulang. Kalau kita makan gereh teri itu kan sak tulang-tulangnya. Tapi kalau kita makan daging, ya mungkin daging ikan yang lain, ya, tongkol, kakap, gurame, itu kan tidak sak tulang-tulangnya. Kalau gereh teri itu sak tulang-tulangnya sehingga kandungan kalsiumnya tinggi. Ini ibu-ibu atau remaja putri ya, remaja putri disiapkan ya dengan gizi yang baik sehingga nanti akan menghasilkan keturunan yang baik ya dimulai sebelum menikah, pranikah. Nah, sehingga tahun 2045 kita dapat bonus demografi, betul-betul kita manfaatkan mulai sekarang. Sehingga kita menghasilkan generasi yang baik, generasi ulul albab, generasi yang cerdas, juga fisiknya, tumbuh kembangnya, kesehatannya baik, ilmunya baik, dan diikat dengan amal soleh. Nah itulah nanti insya Allah kesempatan kita, anak-anak kita di tahun 2045 yang menjadi bonus demografi, yang mana negara-negara lain saat itu sudah tidak menurunkan keturunan karena mulai sekarang itu orang luar negeri itu tidak mau punya anak. Nah, Indonesia kesempatan, maka
warga MTA ya dijaga remajanya mulai sekarang biar menghasilkan keturunan yang hebat. Itu menjadi bonus bagi kita, golden age ya, jadi bagi kita semuanya. Itu Mas Arief. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama dalam program Hidup Sehat Alami. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Ibnu Jafar Ma'ruf sudah memberikan pesan dan nasihatnya di kesempatan kali ini. Semoga tugasnya di Depok, Yogyakarta lancar. Dan salam untuk tim yang ada di sana, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Hidup Sehat Alami untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.